Saya paham, Anda pasti susah menerima ini, ya. Paham. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kembali kita akan menanggapi video tanggapan Saudara Yusuf atas video kita kemarin yang menunjukkan bagaimana pendapat dari cendekiawan Muslim sendiri atas kodifikasi Quran. Sebelum kita tanggapi, kita dengarkan dulu pernyataan Saudara Yusuf. Di sebuah video, di sebuah channel yang nama channelnya Pil Pahit gitu ya. Ini siap-siap dia nelan Pil Pahit gitu. Di channel ini, dia ingin menabrakkan pendapat saya dengan pendapat Profesor Muknim Siri. Nah, padahal pendapat saya tidak bertabrakan dengan beliau. Coba, antum semuanya, saya harap untuk menonton video ini sampai selesai. Tetapi, walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Baik, begitulah ikhwan fillah videonya. Saya paham dengan pemilik channel ini, dia ingin menabrakkan pendapat saya di video sebelumnya dengan pendapat Profesor Muknim Siri. Jadi seperti itu. Saya ambil Al-Quran dulu sebentar. Ikhwan fillah, saya tanya antum semua. Ini Al-Quran produksi mana? Produksi Utsman bin Affan? Bukanlah. Terus produksi Kairo Mesir? Juga bukan. Ini Al-Quran adalah produksi pemerintah Indonesia. Dicetak pemerintah Indonesia. Ya, siapa bilang yang di tangan saya ini produksi Utsman bin Affan? Enggak, ini produksi pemerintah Indonesia. Ini kira-kira pemilik channelnya ini ngerti nggak ya apa yang dikatakan oleh Profesor Muknim Siri gitu. Saya heran gitu. Makanya dicernalah apa yang dikatakan beliau. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Saudara Yusuf, yang mana dia katakan bahwa pendapatnya tidak bertentangan dengan Dr. Muknim Siri. Padahal dengan jelas Dr. Muknim Siri mengatakan bahwa Quran yang kita miliki ini adalah menggunakan standar tahun 1924. Kita tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran di Indonesia diproduksi sejak zaman Utsman. Yang kita dengar dari Dr. Muknim Siri adalah Quran Indonesia menggunakan standar tahun 1924. Dia malah menuduh kita tidak mengerti apa yang dikatakan Dr. Muknim Siri. Saya heran gitu. Makanya dicernalah apa yang dikatakan beliau. Beliau katakan tadi apa? Kita meyakini mushaf yang kita pegang sekarang itu adalah dari Utsman bin Affan. Catat tuh, ya. Jadi seperti itu, dicatat tuh, didengerin. Kalau nggak ada kata bat ya beli dulu kayak gitu. Siapa bilang yang beredar di tangan saya yang ini produksi Utsman bin Affan? Ini produksi pemerintah Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Pemerintah Indonesia memproduksi ini, cetakannya mengambil dari mana? Dari Kairo, Mesir 1924. Kairo, Mesir mengambil cetakan dari mana? Dari manuskrip yang saya tunjukkan kemarin, yaitu manuskrip Syarihul Mansukh Utsman bin Affan. Mereka nggak paham dengan kata standarisasi. Dia juga katakan bahwa Quran yang produksi tahun 1924 itu berdasarkan manuskrip dari Utsman. Padahal jika kita menonton video Dr. Muknim Siri selanjutnya, yang sengaja tidak ditampilkan oleh Saudara Yusuf, mungkin itu terlalu pahit baginya. Justru bagian itu menjelaskan bahwa semua itu hanya keyakinan saja. Kalau bicara keyakinan susah dibuktikan bahwa itu berdasarkan manuskrip Utsmani. Tapi sejarahnya tidak demikian. Seperti kelanjutan video yang tidak ditampilkan Saudara Yusuf berikut. Tetapi, walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Utsmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai artinya Rasam Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar
Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya. Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya. Karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya. Sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang, itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Teman-teman dengar sendiri bahwa dalam sejarah kodifikasi Quran, bahkan setelah zaman Utsman, masih terjadi pengeditan antara ayat yang mana dimasukkan dan yang jangan dimasukkan, apa yang salah dan apa yang benar. Ingat ya, ini terjadi pada waktu Khalifah Umayyah kelima berkuasa 685–705. Sementara Utsman itu adalah kekhalifahan Rasyidin ketiga yang berkuasa pada tahun 644–656. Jadi masih terjadi pengeditan terhadap Quran. Pertanyaan kita adalah kenapa terjadi pengeditan pada saat Khalifah kelima, jika Utsman sudah membuat standarisasi sebelumnya. Artinya apakah yang distandarkan oleh Utsman tidak valid sehingga perlu dirubah lagi oleh Khalifah kelima, dan pada tahun 1924 distandarisasi lagi? Saya mau pinjam kata-kata Dr. Mun'im Siri untuk Saudara Yusuf. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham? Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap tanggapan Saudara Yusuf. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.